Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan hati yang menyembah, kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Yesus, Dia Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkan. Katakan terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Mari kita angkat tanganmu, katakan, Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Naikkan syukurmu. Segala pujian dan syukur dengan apakah
nama Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, biarkan kami memuji kebesaran nama-Mu. Kau akan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dari awal katakan Tuhan yang selamat. Jemaat Tuhan sembah. Naikkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Kau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kau Tuhan yang sembuh. Katakan Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, akan sembahmu dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Dan kami sembah seumur hidupmu. Dan segala pujian, segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nikmati pujian ini dengan iman-Mu. Kau Tuhan yang selamat, ucapan syukur. Yes, impartasikan kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Yeah. Pada pagi hari ini Engkau Allah yang memberkati kami. Dan kami katakan ucapan syukur kami. Kasih. Segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus.
menyembah bersama-sama Bapak Ibu. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu bagi kehidupan kami. Segala hormat pujian kami naikkan tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang begitu baik di kehidupan kami. Engkau Allah yang layak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Naikkan pujian ini tinggi-tinggi. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Ku balas kasih-Mu Nama-Mu saja yang tinggi. Yes. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Naikkan sembah-Mu lebih dahsyat lagi. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Dengan akan ku balas kasih-Mu. Dia yang layak segala. Amin. Hanya layak bagi-Mu dan kami sembah seumur hidupku. Jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh katakan segala dengan apa? Yes, kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya nama-Mu. Katakan dengan hati yang menyembah. Seumur ini janji kami Tuhan, kami menyembah nama-Mu seumur hidup kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan akan ku balas kasih-Mu. Biar pada tahun ini Tuhan kami pegang janji-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah
kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar kasih-Mu Tuhan terus Tuhan melampaui setiap apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi kami. Jamahan kasih-Mu ada bagi kami. Kau pulihkan kami, kami lihat hadirat-Mu. Iralarabashandarabo, kinalaраbatakarabasandarabarabarabasi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin Dia nyata. Kami lihat jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku yakin kami percaya terjadi di. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan. Sembah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau datang di sini. Biar kemenangan kami lihat pintu demi pintu terbuka di dalam nama-Mu. Sekali lagi umat yang percaya, naikkan sembah-Mu, angkat kedua tangan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kiralarabashandarabase, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di. Katakan kesembuhan, kesembuhan. Sekali lagi pemulihan, pemulihan terjadi. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan akan keluar Tuhan sebagai berkat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami akan lihat bukti kasih-Mu dan nyata Tuhan di kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap lebih lagi melompat bagi-Mu. Karena kami Tuhan siap menerima sukacita surga. Karena Allah kita baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Tengok kiri kananmu, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Siap memuliakan nama Tuhan. Come on. Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu Saudara. Yang siap terima sukacita surga bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan
tinggi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Yang siap menerima sukacita surga katakan amin. Haleluya, jemaat Tuhan saja katakan terima sukacita surga. Itulah ku dapat taklukkan badai. Kita taklukkan di dalam namanya. Itulah kami rasakan di tengah badai yang jemaat Tuhan. Sekarang tengok kiri kanan katakan takkan tahal ini amin, kita akan hilang. Dahsyat Bapak Ibu sorakan. Kami mau bersuka cita. Sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi bersama-sama singir naikkan sembahmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang. Yes, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita, sukacita surganya, sukacita penuhiku. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Percaya ada sukacita surga mengalir melimpah atas kami. Come on, lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Come on, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Kita bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dari awal bersama, tak terbayang kebesaran-Mu. Tuhan Dia megah. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, 1, 2, kita lompat bersama. Ajaib Kau Tuhan, hey, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, meminta selamanya. Bersama-sama sorakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, meminta selamanya. Panggil namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita naikkan pujian ini kembali bersama-sama dari awal dengan sukacita tak terbayang. Apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Kau megah, segenap jiwa kami,
segenap jiwa dan pengharapan untuk rencanamu. Dia Raja. Haleluya. Serahkan hanya Kau yang layak ini. Sekali lagi bersama-sama katakan, hanya Engkau Allah yang layak. Hanya layak ditinggikan. Hey, come on, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memberikan. Namanya siapa? Yesus Allah, jemaat Tuhan, come on. Ajaib. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Katakan, Dia agung dan perkasa, Dia sumber kemenangan. Saudara dan saya di tempat ini layak. Hey, hey. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Lebih dahsyat lagi, amin. Lebih dahsyat lagi, Oma. Katakan, ajaib. Yes. Agung dan perkasa, Dia sumber layak. Dia memerintah untuk selamanya. Bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Panggil namanya, Raja mulia. Dia Raja, Raja mulia. Sekali lagi kita sorakan bersama. Angkat kedua tanganmu, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Dia ajaib, Dia agung, Dia perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setianya luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau di kehidupan kami, Allah di kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, tak pernah goyah kasih-Mu. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Naikkan pujian ini bersama-sama sebagai janji iman-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Dia pencipta. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
akan sembah-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Terima kasih Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, ya Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya namanya siapa? Hanya Engkau Tuhan semuanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua. Kami percaya Tuhan tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan hati yang menyembah, angkat tinggi-tinggi tanganmu, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Yang kami pegang tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi, mari angkat sembahmu, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah. Yes. Kami nyatakan tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan dan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua. Yang kami pegang tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Angkat kedua tanganmu, mari kita sembah Dia. Katakan bersama, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dialah yang layak dipuji
Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa ucapan dan perkataan kami gak pernah cukup untuk mengungkapkan betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa ajaib, betapa besarnya Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang ada di pihak kami. Engkau begitu dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ucapan syukur kami, pujian dan sembah kami bukan karena keadaan kami Tuhan. Tapi kalau kami menyanyi, kalau kami berdiri, kalau kami memuji-muji Engkau, karena kami tahu, kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Engkau Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Emas dan perak Engkau yang punya. Dan Engkau Allah ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Dan kami percaya lewat pendengaran kami akan firman-Mu, iman kami timbul. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang kami tahu hari ini, itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami berdoa, kami sehati di tempat ini, kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Tapi kami percaya kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima kelegaan yang dari Tuhan. Kami terima jawaban yang dari Tuhan. Kami terima terobosan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengurapi kami karena Roh-Mu ada pada kami. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti, untuk punya pikiran Kristus, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya apapun yang sedang kami lalui, kami bisa duduk dengan tenang mendengar suara gembala kami yang baik. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari segala apapun yang dari dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa telinga dan hati seorang murid. Sehingga setiap benih firman-Mu itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan benih itu boleh kami simpan di dalam hati kami. Tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Kita udah ada di minggu kedua ya di tahun ini, sebagaimana yang saya sampaikan di minggu pertama kemarin, tanggal 1 kemarin khususnya, saya berbicara tentang iman. Kayaknya hari ini saya mau nerusin tentang iman, boleh ya saudara ya? Kita terusin tentang iman. Review sedikit ya saudara ya, kita tuh punya iman ya, bilang kiri kanannya harus punya iman. Nah, ya, harus punya iman. Iman yang gimana sih saudara? Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, review sedikit dari tanggal 1 kemarin biar ingat ya. Saudara ya. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin. Bilang kiri kanannya lagi impossible. Tidak mungkin. Ya, saudara dan saya orang berkenan kepada Allah. Siapa di sini mau menjadi orang yang dikenan oleh Allah? Favored by God. Kita semua mau ya. Tetapi tanpa iman kita nggak mungkin ya menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya kalau kita bilang kita orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita tuh harus percaya kalau Tuhan tuh benar-benar ada. Sekalipun kita ngelewatin masalah, ngelewatin tantangan, lewatin pergumulan, Tuhan itu ada. Amin, saudara. Kalau kata bahasa yang
Kita pernah dengar apa? Gusti ora sare apa? Ya, Tuhan itu ada. Bilang lagi yuk, yakinkan kiri kanannya, Tuhan itu ada. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tuh kasih reward, atau dengan kata lain tidak sia-sia waktu kita cari Tuhan. Tapi yang penting mesti sungguh-sungguh. Datang ke gereja sungguh-sungguh aja saudara. Amin saudara. Gak usah datang ke gereja tuh nanti ditanyain sama Bu Ola, atau ditanyain sama Pak Iwan, atau ditanyain sama Pak Patar gitu ya, atau sama yang lain. Enggak. Datang ke gereja sungguh-sungguh. Karena di dalam kitab Tawarikh tuh ada tertulis, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, karena Tuhan mau melimpahkan kuasanya. Amin. Jadi kalau kita datang ke gereja, saya mau bilang begini, jangan buang-buang waktu. Maksudnya jangan buang-buang waktu tuh begini, datang ke gereja tuh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang yang mencari pasti mendapatkan. Amin. Orang yang mengetuk pintu dibukakan. Orang yang tanya Tuhan jawab. Bilang kiri kanannya itu Tuhan kita. Amin. Jadi kita datang saudara ke tempat ini hari Minggu. Kita sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Yesus lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Firman Tuhan lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Lihat kiri kanannya. Kamu sudah lahir baru. Kamu lahir dari Allah. Udah dibaptis kan? Udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Kita sudah lahir kembali. Bukan oleh darah dan daging. Tetapi lahir oleh air dan roh. Ya, manusia yang baru di dalam Tuhan. Tapi siapa yang lahir dari Allah, itulah yang mengalahkan dunia. Lihat kiri kanannya, kamu bisa mengalahkan dunia. Kamu mengalahkan dunia. Bukan kata saya, tetapi kata firman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Amin. Dunia boleh berguncang, tadi Anet gimana tuh lagunya tuh. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Tak segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau. Yes. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Dan oleh karena itulah kita percaya kepada Dia. Kita beriman kepada Dia. Dan dikatakan selanjutnya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang apa saudara? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Gak peduli orang di luar sana bilang begini, kok Tuhan lu beranak? Betul? Tetapi oleh karena iman saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Artinya dengan kata lain saya ingetin dari yang tanggal 1 kemarin. Bahwa iman kita adalah iman bukan kepada apa yang dapat Yesus kerjakan. Bukan apa yang dapat Yesus berikan kepada kita. Tetapi iman kita adalah kepada pribadinya. The one and only Savior in our life. Amin. Kata Savior,
Kata juru selamat saudara itu udah mencakup semuanya. Amin. Juru selamat tuh udah mencakup semuanya. Kesembuhan, pemulihan, apalagi semuanya. Dia adalah juru selamat di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, biarlah iman kita itu kepada pribadinya. Sehingga apapun yang kau lewati, apapun simptom yang sekarang ada di dunia ini saudara. Apapun simptom yang your body berikan, apapun simptom yang perasaanmu berikan saudara. Tetapi imanmu tinggal tetap. Karena imanmu kepada seorang pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu sulit. Tidak ada masalah yang baru di hadapan Tuhan. Tetapi Dia Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. And He is for you and not against you. Amin. Iman kita kepada Dia. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini yang terus berubah loh. Kita nggak tahu penyakit apa lagi yang datang. Kejahatan apa lagi yang datang. Orang model apa lagi yang datang. Gaya apa lagi yang datang yang melanda dunia ini. Bilang kiri kanan di situ tahu. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Dan Dia ada di pihak kita. Amin saudara. Yuk kita lihat saudara ya. Nah, bicara tadi tentang iman saudara ya. Bicara tentang iman gak ada cara lain saudara ya. Roma 10 ayat 17 bilang begini. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan perkataan Kristus. Faith comes by hearing. And hearing the word of God. The word of Christ. Iman tuh timbul waktu kita mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar lagi. Pernah ngalamin sebuah firman itu nongol di hati. Tahu-tahu pendeta ngomong itu lagi. Ketemu temen ngomong itu lagi. Ada tetangga sebelah ngomongin itu lagi. Pernah ngalamin? Bilang kiri kanannya tuh Tuhan. Amin. Dia mau saudara dan saya melakukan itu. Dia mau saudara dan saya dengar lagi. Dengar lagi. Dengar lagi. Waktu kita dengar lagi. Dengar lagi. Saudara, saya mau kita katakan, jangan keraskan hatimu. Jangan tutup telingamu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Tuhan mau saudara dan saya bukan cuma percaya kepada Dia. Tapi Tuhan mau saudara dan saya melakukan apa yang Dia katakan. Kenapa? Karena firman itu adalah Dia sendiri. Karena firman itu tidak pernah gagal. Dan bahkan yang luar biasa dikatakan Galatia 5 ayat 6. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh kasih. Maksudnya gimana? Saudara dan saya percaya karena punya hubungan. Saudara dan saya bisa percaya sekalipun di saat badai bergelora. Sekalipun badai bergelora, sekalipun ngalamin goncangan, saudara. Saudara bisa tetap teguh. Kenapa? Karena saudara, iman saudara digerakkan, bergerak oleh karena saudara dan saya mengenal Dia yang adalah kasih. Whatever it is, saudara, imanmu gak goncang. Bukan karena kamu punya iman yang besar. Bukan karena kamu punya iman yang kuat. Tetapi karena kamu punya hubungan dengan Tuhan Allahmu, dengan juru selamatmu. Makanya imanmu teguh. Amin. Kalau saudara lihat, saudara, itu yang namanya pelayan Naaman, saudara. Dia bilang kepada Naaman, seorang jenderal besar, suruh nyemplung ke sungai Yordan yang kotor gitu, saudara. Sampai Naaman bilang, emangnya nggak ada sungai lain apa di sini yang lebih bagus? Mesti ke sungai yang kotor, yang kecil gitu.
Saudara, yang saya mau katakan begini, ada begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam Alkitab. Bilang kiri kanannya banyak gaya. Betul enggak? Ada Tuhan nyembuhin orang. Betul, betul saudara. Ada disuruh nyebur di sungai Yordan. Ada banyak cara. Saudara, apapun caranya Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang kita percaya, Allah itu baik. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tetapi rancangannya buat kita adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Itulah rancangannya buat setiap kita. Waktu kita kenal dia. Waktu kita punya hubungan dengan dia. Intimacy, biasa bergaul dengan Tuhan. Apapun gayanya yang Tuhan suruh, saudara dan saya akan punya kemampuan untuk taat bukan karena takut. You obey bukan karena you afraid. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi when you obey, karena engkau tahu bahwa dia adalah Bapa yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu rindu untuk menolong dan memulihkan setiap kita. Sehingga apapun caranya, apapun gayanya, saudara dan saya taat. Amin. Taatnya bukan karena takut. Taatnya karena kenal. Amin. Taatnya karena punya hubungan dengan dia. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 3. Domba-dombaku itu mendengar suaraku. Ya, ayat 5 dikatakan Yohanes 10 ayat 5. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti. Malah mereka lari karena tidak kenal. Domba itu tidak mau ngikutin orang asing. Domba itu tidak mengenal suara yang asing, gak mau ngikutin. Tetapi hari-hari ini apa yang terjadi saudara? Justru kebalikannya saudara ya. Kalau kita lihat saudara, iman tuh oleh karena relationship. Oleh karena intimacy. Makanya saudara dan saya tuh rest gak bergumul. Jadi kalau ada orang yang berkata, ini saya juga baru belajar. Aduh Tuhan suruh saya ini, aduh saya bergumul. Artinya lu belum percaya. Saya bergumul, Tuhan suruh saya lakuin ini. Artinya lu belum percaya. Ya enggak? Padahal iman tuh bicara hubungan, bicara intimacy, bicara rest. Karena saudara percaya waktu saudara lakukan, it's not you. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Karena firman-Nya harus melaksanakan apa yang dia perintahkan sampai semuanya jadi. Amin. Itu firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, makanya anak Tuhan bisa rest. Ya, bisa rest tuh maksudnya ya bisa tenang di dalam janjinya. Karena kita mengenal, karena kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Bilang kiri kanannya, God is good. For all the time, God is good. Amin, saudara. Nah saudara, tetapi kalau kita perhatikan, saudara ya. Tadi kita udah baca di dalam ayat 5-nya, Yohanes 10 ayat 3. Kenapa sekarang saudara mayoritas orang percaya, anak-anak Tuhan, lebih dengar, lebih aware, lebih sensitif, lebih cepat tanggap sama apa kata dunia, sama apa kata orang, sama apa kata setan, sama apa kata kebiasaan. Kalau di Bamikuku Wijaya ada satu quotes, ada tulisan yang bilang begini, biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Oh, dia sakit hati, terus dia bales, itu biasa. Itu kan? Kalau bahasanya Pak Iwan, apa yang kamu biasanya ngomong? Ya realitas aja olah. Gitu ya. Apalagi ya udah sewajarnya. Atau apalagi cengli aja dia begitu. Itu dunia. Bilang kiri kanannya kita harus beda. The way we respond. Masalah, tantangan, pergumulan, beban di dalam hidup kita. Kita nggak boleh pakai cara dunia yang menyedihkan. Kita udah lahir baru, kita udah warga negara kerajaan Allah. Tuhan udah memberikan janjinya, Yesus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Bilang kiri kanannya tapi kita masih pakai cara dunia.
Sedih lu. Terus ngarepnya dapat hasilnya kerajaan Allah. Saya mau bilang gini saudara, kalau tahun 2024, tahun 2024 apa yang kau lakukan tidak menghasilkan yang maksimal, bilang kiri kanannya rubah gaya lu. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama, pengen hasil yang berbeda. Bener nggak Kai? Nih yang suka PT nih si Kai. Bener nggak? Nggak bisa dapat hasil yang berbeda kalau kita keep going, doing the same things. Betul nggak? Saudara kepengen pelayananmu ada terobosan. Datang ogah-ogahan, datang telat. Ya nggak? Saudara kepengen pelayananmu lebih luar biasa, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit marah. Kalau kepengen hasil yang berbeda, lakukan yang beda dong. Siapa yang 2025 pengen hasil yang berbeda? Yang kita lakukan juga harus berbeda. Kalau kita lakukan yang berbeda, pasti hasilnya beda. Amin, saudara. Nah ini di firman Tuhan katakan, saudara ya, bahwa masalahnya bukan Tuhan yang tidak berkata-kata. Masalahnya bukan Tuhan yang gak ngomong, masalahnya kita yang gak bisa mendengar. Kita yang kurang peka, yang kurang paham. Ya kan saya jemaat biasa Ibu Ola. Yang mesti peka tuh hamba Tuhan. Yang mesti peka tuh pendeta. Saya kan jemaat biasa. Enggak. Semua kita punya privilege, kemampuan yang sama. Bilang kiri kanannya tinggal mau dilatih apa enggak aja. Amin. Untuk kita mendengar. Karena firman Tuhan katakan domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara, Tuhan tuh kepengen banget loh ngomong sama kita. Saya ini belakangan ini ada begitu banyak perkara. Ada begitu banyak hal yang saya hadapi. Saudara, saya harus paksain disiplin diri saya sendiri untuk minggir. Minggir supaya apa? Supaya bisa dengar. Justru lagi ngadepin masalah jangan sibuk ke kanan ke kiri. Gue tuh begini, doain ya. Gue tuh begini, doain ya. Gue tuh begini. Puyeng. Engkau gak akan bisa dengar apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Amin. Minggir. Dengar. Tuhan mau ngomong secara pribadi kepada setiap kita. Dan saya percaya waktu Tuhan ngomong secara pribadi kepada saudara dan saya, firman itu harus melaksanakan sampai apa yang Tuhan perintahkan itu terjadi di dalam hidupmu. Amin. Makanya Maria berkata walaupun apa yang dia hadapi, walaupun apa yang Tuhan berikan kepada dia itu mustahil, gak mungkin. Aku belum bersuami, tetapi Maria karena dia punya hubungan dengan Tuhannya. Sekalipun ini bukan cara yang biasa, yang gak normal, yang dunia gak pernah kayak begini. Tetapi dia katakan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Amin. Tahun 2025, berani gak kita beriman? Karena kita mengenal dengan berkata kepada Tuhan, terjadilah kepadaku menurut firman. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita pulih. Tuhan mau kita sehat. Bahkan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Kenapa Tuhan katakan itu pertama kali? Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita sehat. Tuhan berkehendak itu. Kenapa? Karena waktu tubuh kita sehat, saudara dan saya bisa bekerja. Saudara dan saya bisa melayani, bisa bekerja menghasilkan duit, jadi berkat. Amin. Waktu saudara jadi berkat, beri maka engkau akan diberi, engkau kembali diberi oleh Tuhan. Ya kan? Makanya kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya dengan setan. Dia menyamakan dirinya dengan mamon, dengan duit. Betul gak? Ukurannya duit. Dan saudara, Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Berlimpah-limpah. Untuk jadi berkat itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Supaya melalui hidup kita, kita bisa jadi berkat. Melalui hidup kita, orang bisa merasakan kasih Tuhan. Mami saya suka bilang, Bu Loce,
Tolong doain Bu Loce, saya lagi ngalamin masalah keuangan. Oh ya doain, didoain mami saya. Habis didoain, emang mami saya bilang ini, ya udah Gi, sono pulang. Ya kagak lah, diselipin walaupun cuma 20.000. Mungkin dia dalam hatinya, jangan didoain aja dong Bu Loce, 20.000 kayak Bu Loce buat ongkos. Ya apa ya? Betul. Bukan cuma terima yang rohani, tapi dia, oh makasih ya. Mungkin 20.000 for you is nothing. Tapi buat orang lain itu berkat. Bilang kiri kanannya, Tuhan mau kita jadi berkat. Amin saudara, Tuhan mau menyatakan dirinya, mau menyatakan berkatnya lewat kita. Tuhan tuh berbicara kepada kita melalui ciptaannya, melalui firman-Nya. Amin saudara, Tuhan tuh dia pakai ciptaannya, dia pakai firman-Nya untuk dia berkata-kata kepada setiap kita. Oleh karena itu saudara, kalau kita kesulitan mendengar suara Tuhan, artinya itu adalah sesuatu yang gak normal. Bilang kiri kanannya gak normal. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kamu terlalu sibuk, terlalu fokus dengan gamemu, terlalu fokus sama handphonemu, terlalu fokus sama masalahmu, terlalu fokus sama yang lain-lain. Sehingga engkau gak bisa dengerin suara Tuhan. Ya enggak? Ya tapi kan pekerjaan nomor 1 Bu Ola. Iya pekerjaan nomor 1. Enggak percaya? Waktu lu dengar suara Tuhan kau sanggup bekerja jauh lebih efektif, jauh lebih dahsyat daripada yang dapat engkau lakukan dengan pikiranmu sendiri. Ya enggak? Waktu engkau melayani, kau bisa melakukan jauh lebih efektif. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap kita saudara. Dan dia mau saudara dan saya ngalamin kemenangan demi kemenangan. Artinya saudara, masalahnya bukan suara Tuhan. Tapi masalahnya adalah pendengaran kita. Saudara, saya mau katakan saudara, kita perlu menyiapkan waktu untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Kata faith atau kata iman itu bahasa Ibraninya, saudara, itu berasal dari kata pisteo, percaya. Itu kata kerja aktif. Jadi enggak cuma diem aja gitu ya, tapi belajar percaya, 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 dan percaya lagi. Saudara, musuh dari iman, musuh dari ketidakpercayaan itu apa saudara? Belief, musuhnya apa? Unbelief. Saya boleh minta ini aja deh, 2 bapak di depan, Pak Iwan sama Pak Ayung, kan kira-kira tubuhnya gak beda jauh besarnya. Sini dong, maju ke depan yuk. Maju ke depan. Ayo, berdua. Oke. Ayo. Sini, Pak Ayung sebelah sini. Pak Iwan sebelah sini, oke. Pak Iwan tuh ngomongin percaya. Pak Ayung ngomongin tidak percaya. Coba, karena Pak Iwan percaya bahwa dia punya kekuatan, coba dorong Pak Iwan mejanya ke sini. Sungguh-sungguh ya Pak ya, dorong mejanya sungguh-sungguh. Oke? Oke, dorong. Stop sampai sini. Pak Ayung adalah ketidakpercayaan. This is belief, this is unbelief. Pak Ayung juga berusaha untuk mendorong. Dorong kuat ya Pak ya, pegang dan dorong. Yuk, ini belief, ini unbelief. Yuk, 1, 2, 3, dorong. Ayo dorong. Ayo dorong. Ayo dorong. Stop sampai sini. Mejanya pergi kemana enggak? Bergeser kemana enggak? Makasih Pak, duduk silakan Pak. Duduk Pak, silakan Pak. Ntar ya Bapak transferin saya. Oke. Bapak Ibu, mejanya going somewhere? Enggak. Kenapa? Yang ini percaya. Yang ini enggak percaya. You are not going anywhere. Saudara bisa berkata saudara percaya kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong sesuatu engkau enggak percaya. You are not going anywhere. Makanya ada tertulis. Ada seorang yang berkata, Tuhan, dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku percaya tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Dia percaya sama Tuhan Yesus tapi dia katakan, help my unbelief. Betul? Tanpa kita sadar, siapa di sini yang gak punya iman? Angkat tangan. Kita semua punya iman, tapi
ada satu lagi yang kita nggak sadar. Unbelief. Ketidakpercayaan kita itu yang membuat iman tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang apa? Percaya saja. Betul? Dia bilang apa? Percaya saja. Kalau engkau punya iman, sampai Yesus bilang gini, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi aja. Banyak orang salah interpretasi, jadi ada iman kecil, ada iman gede. Enggak, maksudnya Tuhan bilang gini, walaupun kamu punya iman sebesar biji sesawi, tapi you believe and you don't have unbelief, nothing is impossible for you. Amin. Saudara punya iman sebesar gunung, tetapi saudara ada unbelief kayak tadi, nggak terjadi apa-apa. Bukankah sering begitu kepada kita? Tuhan, aku sih percaya sama Tuhan, tapi kalau kesembuhan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan udah ada dokter, kan udah ada obat-obatan. Betul. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku bisa bayar hutang tahun ini. Tapi kan ya aku mesti tolongin Tuhan. Karena aku lebih tahu dari Tuhan. Aku lebih tahu keadaanku. Aku lebih jago hitung-hitung daripada Tuhan. Tuh. Itu apa? Unbelief, saudara. Ketidakpercayaan kita, biarlah kita tahun 2025 ini, saudara. Kita percaya saja. Sebagaimana Yesus katakan, percaya saja. Gimana caranya? Nggak ada cara lain. Banyak renungkan firman. Banyak dengar firman. Apa yang jadi fokus kita? Saya ingat waktu anak-anak masih kecil, saudara. Waktu ada satu waktu Mbak lagi pergi. Saya ada pelayanan setelah itu. Saya lagi suapin anak-anak. Anak-anak saya suruh nonton TV. Di TV-nya tuh ada iklan, saudara. Siapa yang ingat iklan ini? Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Itu diputar terus, saudara. Saya nggak sadar. Saya sembari anak-anak nonton, nyuapin. Udah selesai, saya pergi mau pelayanan. Waktu itu tengah minggu. Waktu itu pemain keyboardnya, saya harus pimpin doa, pemain keyboardnya bilang ini, Ciola mau lagu apa? Saya sempat blank sebentar, saudara gini, lagu apa? Saudara tahu apa yang ada di hati dan pikiran saya ini dikuasai oleh apa? Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Karena apa yang menjadi fokus kita? Hidup kita akan dibawa ke situ. Ingat kesaksian saya tentang Shinjuku Chome. Ingat? Anak-anak bilang, jangan turun di Shinjuku Chome, jangan turun di Shinjuku Chome, turun di Shinjuku aja. Bapaknya Shinjuku Chome, Shinjuku Chome, Shinjuku Chome, Shinjuku Chome. Nggak boleh turun, Shinjuku Chome, Shinjuku Chome. Alhasil kami turun di Shinjuku Chome. Kemarin nih Ibu Reni ada kesaksiannya. Boleh pinjam ya Ren ya? Dari berapa hari? Jangan telat ya. Jangan telat ya. Jangan telat ya. Jangan telat ya. Sampai hari H saya bilang jangan fokus sama telat. Nanti telat bener saudara. Telat dan beli tiket yang baru. Hidup kita yang pilih mau fokus sama yang mana. Mau fokus sama masalah. Mau fokus sama kegagalan. Mau fokus sama kekurangan. Atau kita mau fokus sama janji Tuhan. Fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus sama kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Saudara, satu hal yang saya mau katakan hari ini. Tuhan berkata kepada saya. Tuhan mau saudara dan saya tahun 2025 kita pulih. Amin. Dari tadi ada 3 kata yang Tuhan taruhkan di dalam hati. Saya boleh minta imam musik? Ada yang sakit pinggang. Tuhan mau sembuhkan saudara. Ada yang gak bisa tidur. Tuhan mau pulihkan saudara. Ada yang kakinya sakit. Tuhan mau sembuhkan saya. Saudara, ada 3 hal ini. Kalau saudara orangnya, yuk kita semua bangkit berdiri.
Saudara, Tuhan tuh sanggup berkata-kata kepada setiap kita. Saya percaya waktu saya khotbah pun, Roh Kudus di dalam kita itu sanggup ngomong secara pribadi di dalam kita, ya enggak? Firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada kitab suci, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Air kehidupan, air yang memberi hidup. Artinya saudara, Roh Kudus tuh mau tolongin kita. Dia adalah penolong yang diberikan Bapa buat setiap kita. Sehingga apapun yang engkau lewati, apapun yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu, engkau selalu keluar lebih daripada pemenang. Karena Roh Tuhan itu ada di dalam engkau. Dan Dia mau nolong engkau. Saudara, saya mau bilang satu kata dari Tuhan. It's more than enough untuk saudara menghadapi segala tantangan, segala masalah di dalam hidup. Saya rindu untuk kita naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara datang sama Tuhan, minta Dia bicara secara pribadi kepada engkau. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara, saya percaya mereka yang mencari, mereka menemukan. Mereka yang mengetuk, pintu dibukakan. Mereka yang bertanya, Tuhan jawab. Tapi Tuhan ingatin ini sama saya. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Release forgiveness. Kalau engkau gak ngampuni, bukannya Tuhan yang gak mau memberkati. Your heart cannot receive. Hatimu gak bisa nerima. Karena ada masih yang ketahan di dalam hatimu. So Tuhan bilang, release forgiveness. Lepaskan pengampunan. Bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar. Tapi when you release forgiveness because you trust your God. Karena kalau engkau gak melepaskan pengampunan, hati nuranimu tuh nuduh engkau. There is something yang you still holding in your heart. Tuhan bilang release that. Supaya engkau bisa menerima yang Tuhan mau berikan buat engkau. Sembah Engkau Yesus, hanya Hari ini Engkau. kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena Dia mau saudara dan saya pulih. Karena Dia mau saudara dan saya menerima semua yang Dia sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Forgive. Lepaskan pengampunan.
kalau ada orang-orang yang seperti Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Engkau yang sakit pinggang, engkau yang sakit kaki, engkau yang sulit tidur, boleh maju ke depan. Izinkan saya untuk tumpang tangan dan mendoakan engkau. Karena Tuhan janji, waktu kita menumpangkan tangan orang sakit dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Yuk saudara, saya percaya Tuhan gak pernah salah. Tuhan taruhkan kuat di dalam hati saya. Sakit pinggang, sakit kaki, gak bisa tidur. Hanya Kau, masih ada lagi saudara. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, jemaat Tuhan sembah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi bersama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Di saat ku tak berdaya, aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Dia nyata. Kesembuhan terjadi di lebih dahsyat lagi. Umat yang percaya ada pemulihan yang baru. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Dia nyata. Pemulihan terjadi di sekali lagi. Angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami nyatakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Bapak, kami percaya kami sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau telah berbicara kepada anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih kami sudah minta. Dan kami percaya kami sudah menerima. Dan kami percaya kami sudah mendapatkannya di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang baik, Allah kami yang kekal. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Lewat persembahan kita berikan dengan sukacita karena Allah kita luar biasa. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan hati kita doa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu nyata dan ajaib di kehidupan kami. Materaikan segala kebenaran firman-Mu agar menjadi rema dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberi lewat persembahan kami Tuhan Yesus. Kau sucikan, kuduskan Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Farlow. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Haleluya, yang bertugas untuk doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, iman yang telah Kau berikan kepada kami biar boleh bebas Tuhan. Iman yang telah boleh Kau berikan kepada kami Tuhan boleh bekerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ketidakpercayaan kami Kau tolong Tuhan supaya menjadi percaya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus Kau tolong kami supaya ketidakpercayaan kami Tuhan hilang dan menjadi percaya di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu mengatakan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami adalah dari Engkau dan tidak ada yang kurang dari itu Tuhan. Biar iman kami boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima pemulihan, kesembuhan, jalan keluar, berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat, pengetahuan, warifat daripada-Mu menuntun Bapak Presiden kami Tuhan untuk membawa Indonesia ini ke Tuhan menjadi Indonesia yang makmur, menjadi Indonesia yang jaya, menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, keamanan, ketentraman, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kesejahteraan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa Tuhan kesehatannya, kami berdoa pelayanannya, kami berdoa Tuhan keluarganya, kami berdoa untuk semua yang Dia lakukan biar selalu di dalam kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Sony Waplau Tuhan, Kau berkati, kesehatannya Kau berkati, keluarganya Engkau berkati Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang mau membuka hati untuk melayani kami menjadi gembala Tuhan. Terima kasih Kau berkati Tuhan seluruh keluarganya, pelayanannya, kesehatannya. Engkau berkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kuningan City Tuhan. Kami berdoa untuk ownernya, kami berdoa untuk manajemennya, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang Kau tempatkan di Kuningan City Tuhan, untuk Pak Kris dan Ibu Ana Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Mall ini diberkati Tuhan. Di mana ada tabu Tuhan, tempat itu diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan pulang Tuhan, dan kami percaya iman yang Kau berikan kepada kami adalah iman yang cukup dan iman yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan apapun juga yang kami hadapi. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada keterobosan, ada berkat-berkat Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu